Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, menyoroti tentang warga Jawa Barat yang paling banyak utang pinjol, nomor satu di Indonesia. Dan yang kedua, masih juga menyoroti tentang warga Jakarta juga yang menjadi prestasi nomor dua, paling banyak utang pinjol ilegal, baik ilegal maupun ilegal. Ya, kalau warga Jawa Barat mencapai 13,8 triliun, itu saya kutip dari pejabat OJK ya teman-teman. Tentunya menyoroti hal tersebut ya teman-teman. Terus saya juga ingin sekedar memberitahukan, sekedar juga mengedukasi resiko apa sih apabila kita gagal bayar di pinjol yang legal ya teman-teman. Yang ilegal kan tentunya teman-teman juga sudah tahu. Di video-video sebelumnya kan saya juga sudah banyak mengulas tentang kalau gagal bayar di pinjol yang ilegal ini teman-teman. Kemudian kalau yang legal seperti apa ya teman-teman, mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Kalau menurut pasal 1754 KUHP tentang hukum perdata ya teman-teman, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama yang menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua atau akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dan jumlah yang keadaan yang sama, dalam jumlah dan keadaan yang sama. Apabila debitur atau peminjam dipinjol tidak melunasi hutangnya akan dianggap bukan prestasi ya teman-teman. Tentunya itu menurut KUHP pasal 1754 tentang hukum perdata. Apabila debitur memenuhi prestasi, maka pinjol wajib melakukan penagihan kepada penerima dan peminjam penerima manfaat tentunya ya, penerima dana tentunya sebagai debitur ya, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan dan jangka waktu perjanjian tersebut ya teman-teman. Mereka juga wajib menagih ya teman-teman. Tentunya ada banyak resikonya. Resikonya yang pertama adalah bunga pinjaman menjadi lebih besar, itu sudah pasti. Itu pun ya yang legal maupun yang ilegal sama, bunganya pasti akan lebih besar. Mereka menghitung bunga berjalan ya teman-teman. Tentunya teman-teman harus paham ini sebelum meminjam pinjol apapun. Itu resikonya kalau misalnya kita telat membayar atau kita tidak membayar, bunganya akan semakin membesar. Mereka akan menghitung bunga berbunga ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah ditagih oleh debt collector. Tentunya teman-teman sudah harus waspada. Sekarang debt collector itu tidak hanya melalui telepon ya teman-teman. Sudah banyak pinjol yang legal yang mempunyai debt collector lapangan. Tentunya apa sih resiko debt collector lapangan? Ya, kita akan didatangi ya teman-teman, didatangi oleh debt collector tersebut ya teman-teman. Tentunya datang ke rumah, menagih kewajiban kita kepada pihak pinjol tersebut ya teman-teman. Tentunya mereka juga mempunyai barang bukti, mempunyai bukti-bukti dan sebagainya. Tidak ada sebab mereka datang tanpa mereka itu mempunyai bukti-bukti ya teman-teman. Dan akibatnya juga kita akan ditagih. Kemudian yang ketiga resikonya adalah tercatat di SLIK OJK dengan kualitas kredit yang buruk. Tentunya kita sekedar saya sampaikan ya teman-teman, kalau di SLIK OJK kita sudah buruk, kita mau mengajukan misalkan ada kredit rumah subsidi, itu sudah susah, sudah tidak bisa sebelum kita dibersihkan dulu. Terus mengajukan kredit ke lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, itu juga sudah susah. Kendaraan mobil susah karena yang terafiliasi atau yang di bawah OJK itu otomatis nama kita sudah blacklist. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tentunya harus sadar juga, harus tahu, pertimbangkan macam-macam, pertimbangkan matang-matang. Jangan hanya karena kita pinjam 1 juta, 2 juta, terus kita mau mengajukan yang pinjaman yang besar, misalkan kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja dan sebagainya, akan terhambat hanya karena nama baik kita jelek di OJK. Tentunya juga bisa dibersihkan nama kita di OJK, tapi itu juga memakan waktu. Lebih baik kita menghindari daripada kita nanti repot membersihkan juga nama kita di OJK. Nah, itu resiko-resikonya ya teman-teman menanggapi tentang fenomena maraknya akhir-akhir ini, apalagi di Jakarta ini, apalagi di Jawa Barat dan Jakarta merupakan pangsa pasar pinjol yang legal maupun yang ilegal. Sentranya di sini ya teman-teman. Mudah sekali mengajukan pinjol tanpa harus kemana-mana, hanya rebahan di rumah, langsung hari itu juga cair, langsung hari itu juga bisa diuangkan, tetapi itu hanya akan menjerat kita ya teman-teman. Itu hanya menjerat kita. Tentunya kalau yang pinjaman yang resmi biasanya sebulan baru menagih, karena pinjol ilegal ini seminggu mereka sudah menagih ya teman-teman. Nah, itu teman-teman juga harus waspada ya teman-teman. Sekarang gini aja, kalau kita misalkan butuh uang, kita pinjam 1 juta, nah cairnya 700.000, nah kita sudah
sudah rugi di situ udah 300.000. Nanti kita mengembalikan itu bunganya misalkan ya teman-teman, bunganya kan 20.000 sehari. Kalau dihitung harian kan nggak berasa 20.000. Tapi kalau kita sudah sebulan 600.000 juga, nah kita harus mengembalikan 1.600.000. Sedangkan kita hanya memakai 700.000. Itu kita sudah rugi banyak di situ ya teman-teman. Maka pikirkan dari situ ya teman-teman. Baik itu kebutuhan mendesak dan sebagainya. Kalau bisa jangan ya teman-teman urusan dengan pinjol yang terutama yang ilegal ya teman-teman. Mereka juga sudah mereka itu masang jebakan sebenarnya pada kita teman-teman. Kalau kita sudah nggak bisa membayar, otomatis yang diteror bukan cuma pribadi kita, keluarga, saudara, mertua, terus menantu dan sebagainya. Itu kan tentunya juga malu lingkungan dan sekitarnya. Tentunya mereka kan langsung menyadap nomor HP kita, seluruh kontak yang di situ, apalagi kalau menyangkut dengan pekerjaan. Nah, kasihan kan teman-teman, terancam juga pekerjaannya hanya karena terjerat pinjol ilegal yang enggak seberapa nilainya, tetapi mengancam kelangsungan masa depan kita ya teman-teman. Ini hanya sekedar edukasi juga untuk teman-teman menyoroti ini ya teman-teman, yang lagi marak ya teman-teman, tentang prestasi ya Jakarta ini dan Jawa Barat khususnya, dan Jakarta menjadi prestasi nomor 1 kota Jawa Barat dengan total 13,8 triliun warganya yang menjadi konsumen pinjol ya teman-teman, menjadi pemakai pinjaman online terbesar di Indonesia ya teman-teman. Kemudian diduduki dengan yang kedua, yang Jakarta ya teman-teman. Tentunya kita juga harus gimana ya, harus bangga atau harus seperti apa ya teman-teman. Kalau ya teman-teman misalkan yang berprestasi kotanya kan tentunya ya bangga, tapi kalau bangga dengan hutang ya saya sarankan ya jangan bangga ya teman-teman. Hutang itu karena apapun hutang, baik ke pinjol maupun ke lembaga yang resmi, tetap aja kita intinya mengembalikan, hakikatnya tetap aja mengembalikannya teman-teman, baik itu resmi dan nggak resmi kan hakikatnya kan utang, kita memakai dulu hak orang lain dan mengembalikannya teman-teman, baik yang itu legal maupun yang ilegal ya. Makanya teman-teman lebih bijaklah untuk berhutang ya teman-teman. Nah, ini adalah hanya sekedar edukasi aja untuk teman-teman. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan aktifkan tombol lonceng, subscribe, serta like, serta share untuk edukasi teman-teman yang lainnya supaya tidak terjebak dalam pinjaman online yang legal maupun yang ilegal ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.